Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda. Channel pendidikan ini maksud saya adalah sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Halo, khusus video ini adalah didedikasikan untuk para calon mahasiswa PPG Prajabatan. Namun demikian juga mengundang para orang tua masyarakat bisa juga melihat apa yang terjadi, dinamika pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari para calon mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, kali ini akan berada pada episode 2. Yang episode 1 tidak ditandai episode 1, tapi karena pertanyaan itu selalu mengalir, maka untuk memudahkan bagi yang mencari informasi, kita namai mulai saat ini episode 2. Yang episode 1 masih polos, belum ada episode, tapi dianggap episode 1. Nah, narasumber kita adalah Bapak Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), dan tentu saja dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, para calon mahasiswa PPG, jangan lupa subscribe supaya channel ini tetap eksis dan bisa melayani Anda dalam bidang advokasi dan informasi mengenai keguruan dan nasib-nasib Anda ke depan. Informasinya ada di sini, bisa ditanyakan kepada pembuat kebijakan. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Romi Siswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, dan Dr. Romi harus lebih sehat karena sebentar Sehat. lagi harus berjuang ke kantor melawan kemacetan. Nah, baiklah. Ini ada beberapa pertanyaan, Dr. Romi, dan pertanyaannya itu selalu Ya, ada, yaitu pertama, wah ini sangat penting ini. Selama pengabdian, bolehkah menikah? Wah, ini luar biasa ini. Gimana jawabnya, Dokter Romi? kalau nggak boleh menikah, itu melanggar hak asasi manusia tuh, Prof. Ya, 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 betul. Karena di dalam juknis itu tidak ada. Silahkan untuk melakukan hal tersebut. Cuman ya kalau bisa eh, ini aja, Prof, sekali aja, Prof, gitu, Prof. Ya, Nikahnya. ya, ya, ya. Saya yakin yang menikah itu pasti menyesal, Dokter Romi, setelah menikah. Menyesalnya, Iya. kenapa enggak sejak dulu-dulu gitu. Ya, oke. Silakan teman-teman sekalian untuk itu apa itu pilihan itu. Ya, oke. Dan berikutnya, Dokter Romi, setelah pendidikan bisa memohon penempatan di dekat domisili. Ini pertanyaan dari calon mahasiswa yang ada di Depok, Dokter Romi. Mm-mm. Ya, dia di Depok, tetapi misalkan eee, pelosoknya Depok itu lebih jauh daripada dia mintanya di Jakarta Selatan. Apakah bisa begitu itu? Nggak bisa, Prof. Mereka pun juga kan dari awal kita bilang kalau di Depok penuh, dia tidak di daerah Depok ataupun Jakarta, eh, atau mungkin di sekitar di sekitar Jabodetabek lah ceritanya gitu. Kalau misalkan itu penuh, Mhm. bahwa yang kekurangan guru itu nggak ada di situ, ya harus nanti bisa jadi dia pindah ke Lampung gitu, Prof. Dia bisa ke Lampung, bisa ke ini. Tapi kan Ya, dilihat dulu apa yang terdekat dulu. Jadi yang ya, terdekat dulu Jabodetabek, habis itu muter-muter kan. Kalau mungkin kalau ke Jawa Tengah nggak mungkin ya, atau ke Jawa Barat, tapi nanti bisa aja nanti dia ke Lampung gitu, Prof. Itu ya, kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang di penempatan itu akan terjadi. ya, ya, oke. Juga pertanyaan berikutnya, mereka nanti setelah kuliah di program PBB Prajab, dan setelah selesai penempatan yang 2 tahun itu, bagaimana SOP-nya, bagaimana prosedurnya? Apakah harus melamar atau otomatis duduk manis langsung dikasih tahu, "Hei, kamu akan ditempatkan di Di Kutub sini. Utara," misalnya saja. Gimana? Iya, Prof. Jadi kan memang mereka yang pertama dia nggak bisa memilih gitu kan penempatannya.
Jadi penempatan itu nanti kementerian yang akan menempatkan ini lulusan-lulusan PPG di daerah-daerah kekurangan guru. Tapi sudah barang tentu eh, hal ini juga pertimbangannya juga terkait biaya gitu, pendanaan. Nggak mungkin misalkan kalau dari yang tadi saya bilang yang dari orang Depok itu ditaruh di Papua atau ditaruh di apa di Maluku, Kepulauan Maluku atau di mana, itu kan nggak mungkin itu, Prof. Juga melihat kondisi apa pendanaan juga gitu loh, Prof. Kalau misalkan memang masih ada di Lampung dekat misalkan atau di Banten dekat gitu loh, Prof. Itu akan didekatkan dengan geografis sebenarnya, Prof, untuk penempatan itu. Tapi pendekatan geografis yang memang betul-betul kekurangan guru. Jadi kementerian setelah mereka lulus akan menempatkan mereka di daerah kekurangan guru. Jadi kementerian, Prof, haknya untuk menempatkan ini lulusan-lulusan PPG Prajabatan, Prof. Ya, 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 ya. Dan saudara-saudara, kekurangan guru dan tidak itu datanya sudah ada di Dapodik itu. Jadi saudara tidak bisa mengira-ira, mengonsumsi, oh sekolah dekat saya masih kurang guru. Tidak bisa. Karena rasio guru dan siswa itu di kementerian sudah ada, sudah rapi, jali. Sehingga tinggal melihat lalu stok guru seperti apa tinggal ditempatkan plung plung plung. Itu mudahnya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, Dokter Romi. Setelah pengabdian 2 tahun, lama pengabdian itu sebetulnya apa? Sebetulnya kurang tepat menurut saya. Setelah mengajar 2 tahun lah, pengabdian Iya, itu kan rasanya seperti nggak dibayar gitu loh. betul, betul. Jadi setelah ngajar 2 tahun, mulai saat sekarang kalian jangan mengatakan pengabdian 2 tahun. Karena Anda dibayar pengabdiannya itu. Jadi nggak mengabdi bener-beneran dalam arti karena bayar itu, karena digaji itu. Sehingga pertanyaan diubah. Nah, setelah mengajar 2 tahun ini, kemudian kalau kita ingin tetap di sekolah yang di mana dia mengabdi, apakah masih tetap dibayar? Kan jawabnya kembali lagi nggak bisa kan itu. Atau kalau bisa itu kebetulan saja karena di situ kekurangan guru ada di peta kementerian. Gimana itu? Ya, eh, untuk setelah mereka itu masih tetap, Prof, setelah mereka 2 tahun mengajar gitu ya, Mm-mm. mereka tuh masih di bawah kebijakan kementerian gitu loh, Prof. Ya, Apa statusnya mereka gitu loh, Prof. Sehingga nanti yang kebijakan-kebijakan yang berikutnya itu nanti akan tetap masih yang pegang itu kementerian. Entah dia di sekolah di sini tetap ataupun mungkin di dekat dia nanti bisa ditarik lagi misalkan ke daerah domisili yang memang tahun misalkan tahun 2023 atau 2024 itu atau 2025 itu di daerah asalnya memang kosong gitu, itu bisa bisa oke. mungkin itu bisa terjadi sih itu, Prof. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, Dokter Romi, apakah PPL digaji? Saya kira jawabnya enggak ini mungkin ya. Karena Enggak ya. kalau yang jawab saya enggak itu kan enggak percaya. Harus Dokter Romi ini yang menjawab. Kan PPL itu masih Hmm. masuk dalam skema beasiswa pendidikannya mereka gitu, Prof. Ya, ya, ya. Iya, Jadi kalian PPL itu bagian dari kurikulum iya, di Prajabatan. Dan itu PPL itu PPK Prajabatan banyak jamnya banyak karena betul, untuk profesionalismenya bisa dicapai ketika orang memiliki pengalaman lapangan dan praktek profesi. Sehingga Anda makanya mengapa gagasan sertifikasi ini penting bagi guru yang tidak bersertifikasi itu memang menurut undang-undang tidak berhak mengajar sebetulnya. betul. Seperti halnya juga dokter itu kalau hanya lulus sarjana kedokteran nggak boleh itu Nggak praktek. boleh. Betul. Harus Nggak punya praktek. profesi kedokteran. Nah, ini pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir saya kira. Ya, 2 sebelum terakhir lah. Ini pertanyaannya, penempatan 2 tahun ini bolehkah minta di luar provinsi? Wah, ini ada sukarelawan minta yang jauh ini, Dokter Romi. Biasanya
pada minta yang dekat, tapi ini ada sukarelawan luar biasa. Tapi boleh nggak itu? Ya, tetap itu masih kerangka kebijakannya dari Kemdikbud gitu ya, Bro. Jadi Direktorat PPG. Untuk penempatan-penempatan itu juga tidak bisa milih gitu, Bro. Karena memang betul-betul kita mempertimbangkan dari aspek efisien juga terhadap pembiayaan. Mungkin kan itu juga nanti terkait dengan transportasi gitu ya, Bro, Ya. untuk pengiriman mereka ke pada sekolah-sekolah yang memang nanti akan ditempatkan. Makanya saya pikir kita nggak mungkin juga kementerian nggak mungkin misalkan eh, orang yang di Jakarta atau taruh di Papua segala macam. Itu hal-hal yang memang pasti dihindari oleh kementerian. Begitu juga kayak kemarin itu loh, Prof. Kemarin yang waktu itu loh mereka penempatan mereka waktu menentukan LPTK gitu, Prof. Ya, Itu kan juga pendekatannya dengan domisili gitu, Prof. ya, Nggak ya, bisa ya, milih dia. ya, betul, betul. Nah, itulah para calon mahasiswa PPG Prajabatan, informasinya sudah banyak, tapi saya yakin bahwa masih banyak pertanyaan. Tapi jangan takut, tanyakan apa saja. Saya dan Dr. Romi selalu bisa, ingin, dan berdedikasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Kalau Anda semua bisa menjaga eksistensi channel ini dengan klik subscribe, supaya channel ini tetap eksis. Gitu kan, Dr. Romi ya? Iya, betul, Prof. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga berpahala juga dan juga mendapatkan informasi yang valid terkait tentang PPG Prajabatan ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang udah Oh, subscribe. oke, terima kasih Dr. Romi atas kehadirannya. Kita walaupun berjauhan, hatinya mirip-mirip karena pilihan warna bajunya sama. Iya, Prof. Ya, sampai ketemu lain Ya, Prof. kesempatan. Makasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.